Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Miftahil babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izinnya, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Kita masuk kepada inna wa akhwatuha. Kalau kemarin kana wa akhwatuha, sekarang kita masuk kepada inna wa akhwatuha, yaitu amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, ya. Kalau kemarin kana itu tugasnya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khabar, ya. Jadi kalau misalnya hujan itu bahasa Arabnya al-matar, ya. Hujan deras. Al-matar ghazir. Al-matar ghazir. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakan isim atau mubtada, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sibul khabar merofakan isim dan menasabkan khabar kalau kana dan kawan-kawannya. Nah, kalau inna kebalikannya dia, ya. Inna dan kawan-kawannya juga. Nah, itu balik di sini. Kalau ini kan tarfaul isma, kalau inna tansibul isma. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Tarfaul khabar. Ini kaidah tansibul kalau inna. Jadi kebalikannya, ya. Kalau inna itu tansibul isma wa tarfaul khabar. Jadi kalau ngomong rofa atau nasab, ingat, ya. Rofa itu bisa dengan doma, bisa dengan alif, bisa dengan wau. Kembali ke pelajaran yang lalu. Nasab juga begitu sama. Kalau kita ingat-ingat pelajaran tentang nasab, itu ada berapa tanda tuh? Wali nasbi khamsu alama, ada 5, ya. Ada 5, ya. Apaan aja, ya? Masih ingat? Fathah, kasroh, wau termasuk? Alif, ya, nun, ya. Nah itu jadi kalau ngomong tansibul isma, berarti menasabkan. Nah, berarti nasab itu bisa dengan fathah mungkin nanti, ya, bisa dengan kasrah, bisa dengan alif,
bisa dengan ya atau mungkin dengan nun. Begitu juga rofa, rofa itu 4 tandanya. Nah, itu bisa dengan doma, waw, alif dan nun. Nah, sekarang kebalikannya, jadi kita kembali kepada inna. Di sini ada inna dan akhwatnya, inna dan kawan-kawannya. Di antaranya itu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Itu ada tuh halaman 25 ya. Mati, mayyitun. Nah, ya. Jadi inna ini biasanya di awal kalimat. Nah, atau mungkin setelah kata qala, ya, diantaranya ini qala atau yaqulu, terus ada inna biasanya gitu, bukan anna. Nah, itu biasanya inna begitu, tapi kalau anna adanya di tengah dia. Jadi setelah kalimat-kalimat yang lain baru inna, anna biasanya, ya. Nah, jadi kita kembali lagi di sini, inna artinya sesungguhnya, atau anna sesungguhnya. Nah, inna dan anna ini fungsinya adalah litaukid. Litaukid. Taukid itu artinya, taukid itu untuk menguatkan. Seperti dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi yanqadha dhahrak. Terus inna ma'al, ya. Nah, itu di awal ayat kan. Inna, bukan anna, anna ma'al salah. Inna ma'al, sesungguhnya, ma'al usri, dengan kesulitan itu ada yusra. Jadi di situ ada taukid. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan keterangan itu bahwa kita ini harus yakin bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, gitu. Jadi Allah ingin menguatkan kita bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al, bahkan ditaukidkan lagi tuh. Nanti taukid itu bukan dengan inna aja. Taukid itu bisa dengan inna, bisa juga kalimat itu diulang-ulang. Ya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al diulang lagi kalimatnya itu. Jadi menguatkan. Jadi kita jangan ragu dengan kesulitan yang kita hadapi, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, gitu, ya. Itu tujuannya, itu maksudnya litaukid, menguatkan kita yang baca, meyakinkan. Jadi kalau kita ada kalimat itu berarti kita harus yakin, ya. Nah, jadi inna dan anna, nanti ada lagi taukid dengan dua inna, nanti kalau ketemu ayatnya, ya. Nanti taukid itu bisa dengan inna, bisa dengan lam taukid, atau mungkin nun taukid, nun yang di atasnya ada tasdid. Seperti dalam ayat walana beluwannakum. Nah, itu taukid juga aja. Taukid itu bukan dengan inna dan anna doang, tapi dengan lam taukid nanti, ya. Walana beluwannakum, ini contoh aja, ya. Walanab walanabluwannakum. Ah, ya. Ada dua taukid di situ tuh. Nah, Allah ingin ngingetin, harus yakin kita, ya. Harus yakin kalau kita paham dengan ayat, dengan maksud kita jadi lebih tambah percaya lagi, ya. Surat Al-Baqarah, walanabluwannakum. Nah, itu ada lam taukid di depannya tuh, ya. Lam di situ lam taukid. Kemudian ada nun taukid juga, nun yang bertasdid. Ada dua taukid.
ya. Jadi kuat banget Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita walanabluwannakum, kami akan uji kalian, pasti. Tuh, jadi berarti ujian itu kepada kita sesuatu yang pasti, ya. Ujian itu pasti datang sama kita. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu, minal ju', dari lapar, wa naqsi minal amwal, kurangan harta, wal anfus, kematian. Nah, itu ujian-ujian itu pasti datang. Kok bisa pasti? Iya, itu Allah yang bilang kan. Walanabluwannakum, pasti akan kami uji. Jadi pengertiannya begitu, ya. Itu fungsinya, ya. Jadi diantaranya inna memang, ya. Cuma kan di sini berbicara tentang amil-amil yang menasabkan isim dan merofakan khobar. Jadi kita kembali lagi pada inna. Inna ini huruf taukid, ya, namanya huruf taukid, harfun taukid, huruf yang fungsinya adalah untuk menguatkan, meyakinkan, ya. Anna begitu juga, ya. Anna sama, untuk menguatkan, cuma nanti dalam penulisannya. Kemudian ka'anna. Nah, ka'anna itu seakan-akan. Ada tuh dalam syair, lupa saya syairnya itu. Kalau saya bacain pasti ingat dah. Komarun itu awalnya gimana tuh, saya lupa tuh, ya. Ka'annaka khuliqta kama tasya, gitu kira-kira begitu, lupa saya. Ya. Nah, itu ka'anna itu artinya seakan-akan gitu, ya. Jadi seakan-akan engkau ya Muhammad diciptakan semau engkau gitu, ya, semau engkau sendiri gitu. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seakan engkau diciptakan ya semau engkau aja ya Muhammad, karena begitu sempurnanya, ya. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Ini litasbih. Tasbih ini seakan menyerupai, jadi artinya, ya, menyerupai. Seakan ini artinya menyerupai. Ka'anna. Ka'anna ada di situ, ya? Ada. Halaman 25. Kemudian laita. Laita itu artinya ucapan angan-angan, semoga, ya. Laita itu semoga. Laita ya'udhu sya'ri sawadan. Jadi semoga, jadi kalau laita ini satu harapan, angan-angan, yang angan-angan itu jauh dari kemungkinan terjadinya lagi. Seperti orang yang rambutnya udah putih, ya. Orang rambutnya udah putih, dia pengen rambutnya hitam lagi. Itu kan satu hal yang mustahil, putih kecuali disemir, ya, itu lain. Jadi putih nih, pengen balik lagi jadi hitam rambutnya, ya. La'alla sya'ri sawadan, semoga rambutku menjadi hitam, ya nggak bisa, ya. Jadi harapan memang, tapi harapan itu kemungkinannya kecil banget, bahkan mungkin mustahil, ya. Itu laita tuh, ya. Laita, bukan la'ala, bukan laita maksud saya. Laita itu harapan, jadi harapan itu kecil kemungkinannya. Seperti kita ini udah berumur, pengen balik lagi jadi muda, itu mustahil. Jadi kalau semoga umurku kembali lagi menjadi muda, itu kata-kata semoga itu pakai laita, jangan pakai la'ala, ya. Laita, semoga, tapi harapan itu harapan yang mustahil terjadi. Kenapa? Karena umur itu nggak akan balik lagi, ya. Itu laita. Kemudian la'alla, semoga juga, harapan juga semoga. La'allakum tattaqun, nah, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu kan la'alla, ya. Kemudian dia disambungin dengan kum, la'allakum, ya. Ini fungsinya adalah menasabkan isim atau mubtada dan merofakan khobar, ya. Sekarang kita contoh di sini. Ada nggak contohnya di sini nih?
sini aja dah, fungsinya sama aja sih ya. Misalnya ya tinggal ganti aja seperti, nah ini contohnya, innal kalba mayyitun ya, innal kalba mayyitun, harusnya kan al kalbu mayyitun ya, al kalbu mayyitun. Mayyitun, mayyitun ya, mayyitun. Anjing itu mati ya. Ini kan mubtada khobar, kemudian didahului oleh inna, jadi innal kalba mayyit, iya mayyitun ya. Innal kalba yang berubah kalau yang kana yang berubah yang belakangnya ya kan, tapi kalau inna yang berubah yang depannya. Innal kalba mayyitun, kalbu jadi kalba, kenapa? Karena didahului oleh inna ya, innal kalba mayyitun. As-sahih ma'qutun, orang yang pelit itu dibenci ya, ma'qut. Nah kalau didahului oleh inna jadi jadi gimana? Gimana? Gimana Pak ya? Inna syahiha. Nah, sahiha bukan sahihan. Berubah itu ya harkatnya doang. Inna sahiha ma'kutun. Ya, berubah fathah ya. Inna sesungguhnya orang yang pelit itu enggak ada yang suka ya. Dibenci. Nah, inna jadi berubah fathah. Paham kan? Ya. Sekarang al-jawadu marghubun fi, kebalikannya. Al-jawadu marghubun fi. Al-jawadu artinya orang yang dermawan, marghubun fi disenengin. Gimana tuh kalau kita masukin inna? Innal jawada ya marghubun fihi. Sesungguhnya orang yang dermawan disenengin, disukai ya. Kata Nabi kan kayak gitu, orang yang dermawan disenangi oleh Allah, disenangi oleh manusia, dan dijauhkan dari neraka ya. Ada yang tanyakan nggak? Inna akhaw ka'anna begitu juga ya. Kalau didahului oleh ka'anna atau mungkin laita, la'alla rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu ayat Quran. La'alla rahmatallahi qaribum, la'alla ya. La'alla rahmatallah, la'alla semoga, rahmatallah qaribun
minal muhsinin. Muhsinin. Gitulah kira-kira. Ada tulisan males ngapusnya. Jadi sini muhsinin. La'alla, ya. Semoga rahmatullah. Ini mubtada nih, ya. Isim. Cuma dia kalau yang ini nih al-kalbu mayyitun. Ini ma'rifat dengan alif lam, ya. Kalau ini ma'rifat juga, ma'rifat dengan idofah nanti. Dia digabungin antara kata-kata rahmat dengan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk ya namanya. Jadi digabungin gitu, rahmatullah, rahmat Allah. Nah, itu jadi ma'rifat dia, ya. Walaupun di sini nggak ada alif lam, ya kan tadinya ada alif lam kan. Tapi ini nggak ada alif lamnya. Kenapa? Karena dia digabung dengan kata Allah, rahmatullah, rahmat Allah. Nah, ini jadi apa namanya? Mubtada. Atau isim. Lihat, perhatikan. La'alla rahmata. Ya kan? La'alla itu kan fungsinya adalah tansibul isma. Rahmat ini isim masdar. Ya, nanti kita pelajari. La'alla rahmatallahi qaribun. Khobarnya mana? Khobarnya qaribun. Ya, semoga rahmat Allah itu qaribun, dekat dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Nah. La'alla. Ka'anna. Paham nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Nah, di sini sekarang ka'anna, di sini contohnya nih. Ka'anna Zaidan Asad. Baris keberapa nih? Baris ke-9 dari yang paragraf kedua tuh. Baris ke-9 Zaidun Asad. Ya, Zaidun Asad. Zaidun Asad. Asad itu singa, ya. Zaidun itu singa. Nah, jadi kalau didahului oleh ka'anna, seakan-akan Zaidun kayak singa gitu. Ka'anna Zaidan Asadun, ya. Zaid kayak singa gitu. Kalau bahasa kita pergaulan, Zaid kayak singa. Nah, itu kayak itu bahasa ini ka'anna, ya. Zaid kayak singa, padahal bukan singa dia. Zaid ya orang, cuman kayak singa gitu. Nah, ini ka'anna yang tadinya Zaidun jadi Zaidan, ya, jadi fathah. Zaidan. Ka'anna Zaidan Asadun. Asadun enggak berubah, ya. Seakan-akan atau Zaid kayak singa gitu. Atau seakan-akan Zaid itu seperti singa. Ka'anna Zaidan Asadun. Ya, itu ka'anna. Temannya daripada inna, ya. La'alla begitu juga sama. Paham ya? Gampang kayaknya nih. Kemudian apa lagi? La'alla udah, ya. Laita juga udah, ya. Laita artinya semoga juga, cuman dia harapan yang mustahil terjadi. Laita. Kalau la'alla, atau mungkin nanti kita ganti di sini, ya. Ganti nih, ini bukan ayat. Kalau saya ganti bukan ayat berarti. Ini maunya saya aja, ya. Misalnya, kan tadi kan minal muhsinin, ya. Saya ganti ayat, bukan ganti ayat nih, cuma contoh aja, ya.
aduh, kazibin, tulisan gini amat sih, kazibin. Nah, kalau tadi kan la'alla rahmatallahi qaribum minal semoga rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik, ya. Masih ganti, bukan ganti ayat, ini cuma contoh aja, ya. Kazibin, ini orang-orang yang suka berbuat maksiat kan senang dia suka berbuat maksiat tapi dia masih ingin mendapatkan rahmat Allah, ya. Apa dia bilang? Semoga rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat dusta, misalnya. Kazibin itu orang yang suka dusta, bohong. Nah, ini kan satu hal yang mustahil, ya kan? Masa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang suka ngibul, yang suka bikin hoak, yang suka bohong, ya. Nah, ini jangan pakai la'alla udah. Kenapa? Itu satu hal yang mustahil, ya. Jadi diganti dengan laita, semoga, ya. Semoga. Jadi harapan itu, semoga itu satu hal yang mustahil. Kenapa? Gak mungkin rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, dekat orang yang suka berbohong. Makanya diganti dengan laita, ya. Contoh aja itu, ya. Tapi kalau satu hal yang kemungkinan besar terjadi, ya, nah itu pakai la'alla. Kita udah puasa, kita udah baca Quran, udah sedekah, maka la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kemungkinannya besar untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, gitu, ya. La'alla rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau orang berbuat baik, ya mudah-mudahan dekat dengan rahmat Allah, begitu. Kemungkinannya besar orang yang berbuat baik dekat dengan rahmat Allah. Tapi kalau orang yang bohong, harapan itu satu hal yang mustahil, kecil kemungkinannya, ya gitu. Itu laita dan la'alla. Ya, fungsinya sama. Fungsinya adalah menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar, ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, ya. Paham gak nih? Ada yang mau tanyakan gak? Ka'anna. Siapa yang nanya nih? Ini siapa nih? 0837459 0785. Ustadz, di tulisan ini bacanya gimana? Nggak ada barisnya. Ya emang kita lagi belajar baris ini kan. Makanya kita belajar biar kita bisa baca yang kagak ada baris, ya. Siapa nih? Hah? Dakhala rajulun ala zaujatihi hazinan. Ada seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan sedih. Fasa'alathu, maka si istri nanya, "Mabika, ada apa?" Jadi istrinya ditanya, ada apa? Mabik. Maka katanya, amaro sultan. Amaro sultanu, ya. Sultan memerintahkan. Apa yang diperintahkan? Biqatlikul limal lam yatazawwaj bisaniyah. Jadi sultan memerintahkan untuk membunuh setiap laki-laki yang nggak mau beristri dua. Nah, gitu. Jadi kalau yang nggak beristri dua nanti dibunuh sama raja. Jadi disuruh kawin lagi, gitu. Apa kata istrinya? Faqalat Allahu Akbar, laqad istafaqallahu lisyahadah. Kata istrinya gitu, Allahu Akbar, sungguh
Allah telah memilih kamu untuk menjadi syahadah, ya. Syahadah itu artinya syahid. Jadi kalau dia kawin lagi, dia syahid sama istrinya, kalau enggak dia syahid sama rajanya, dibunuh gitu. Ini bercanda ini. Ya. Iya. Ya oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjut contoh di sini. Al-imtihanu so'bun lakinnal mujtahida najihun. Nah, di sini ada tuh, saya coba buka lagi yang saya kirim itu di HP itu. Enggak ada yang enggak bawa HP ya? Di sini ada nih contohnya, panjang juga nih ya. Al-imtihan. Salah. Al-imtihan. Imtihan apa artinya? Apa nih? Lakinna mana tadi? Lakinnal mujtahidu najihun. Nah, ya, lakinna al-imtihanu so'bun. Ujian itu susah, ya, sulit. So'bun itu sulit. Al-imtihan ujian. Ujian itu sulit banget. Lakinna akan tetapi al-mujtahidu najihun. Ini bukan mujtahida, bukan mujtahidu, mujtahida. Kan asalnya al-mujtahidu najihun, kan gitu ya. Asalnya kalau kita pisahin, al-mujtahidu najihun, orang yang sungguh-sungguh itu bakal berhasil, sukses. Al-mujtahidu najihun, orang yang sungguh-sungguh itu pasti berhasil. Jadi kalimat itu al-imtihan so'bun, ujian itu berat, susah. Lakinnal mujtahida, akan tetapi orang-orang yang sukses itu najihun, pasti berhasil. Nah, yang tadinya al-mujtahidu jadi al-mujtahida, fathah dalnya, ya kan? Kenapa? Karena didahului oleh lakinna. Lakinna itu temannya si inna tadi itu. Tugasnya apa? Menasabkan isim dan merofakan khobar. Isimnya mana? Al-mujtahid. Khobarnya najih. Nah gitu ya. Paham ya? Nah, nanti kalimat begitu. Al-mujtahida najihun. Kenapa al-mujtahida? Karena didahului oleh lakinna. Itu contoh ya. Al-mudarrisatu walidatun. Al-mudarrisatu, contoh. Emang kita kudu banyak contoh kalau belajar bahasa ya. Kalau nggak banyak contoh susah. Al-mudarrisatu apa? Al-mudarrisatu, ada yang tahu? Guru. Al-mudarrisah. Guru perempuan ya. Al-mudarrisah, ada tasydidnya. Walidatun. Walidatun. Nah, al-mudarrisatu walidatun. Ibu guru perempuan itu ibunya, ibu kandung ya. Al-mudarrisatu walidatun. Ibu guru perempuan itu ibu kandung. Nah, sekarang kita taruhin di sini ya. Taruhin ka'anna. Ka'anna itu temennya inna kan? Ya. Jadi kalau saya taruhin ka'anna jadi gimana? Kita taruhin ka'anna. Ka'anna itu artinya apa tadi? Seakan-akan ya, seperti gitu. Jadi ka'anna, karena al-mudarrisah ya, ka'annal mudarrisata walidatun, jadi berubah lagi.
ya, ka'annal mudarrisata, seakan-akan guru perempuan itu kayak ibu kandung, begitu maksudnya, ya. Kenapa? Mungkin saking baiknya, saking sayangnya, jadi seperti ibu sendiri gitu, ya. Ka'annal mudarrisata walidatun, ya, al mudarrisatu walidatun. Tapi kita taruhin ka'anna, jadi al mudarrisata, ya. Karena itu nggak ngikutin yang kata isimnya, kalau isimnya perempuan nggak yang mana? Enggak, iya enggak, karena dia bukan fiil, enggak dia, karena dia bukan fiil kana. Kalau kana baru kanat, dia baru ngikutin dia. Tapi kalau ini ka'anna bukan, jadi nggak ngikutin. Ya bagus pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Wait. Asyababu a'id, masa muda itu kembali. Nah jadi kalau kita pakai semoga, pakai yang mana nih? Asyababu a'id, masa muda itu kembali, artinya kembali muda lagi. Jadi pakai apa? Pakai laita, ya. Jadi gimana tuh? Asyababu a'id, jadi kalau kita taruhin laita jadi gimana? Laita syababa a'idun. Nah gitu, ya. Nah, kalau laita itu kan mustahil, masa muda kembali lagi nggak akan mungkin, ya. Tapi itu harapan. Orang-orang yang masuk neraka kan dia berharap begitu, masuk surga. Tapi ya nggak mungkin, ya. Al-mayyitu mu'azzabun. Jadi ada jenazah orang yang nggak taat kepada Allah, ya, suka menghina agama, kemudian dia mati. Jadi kalimatnya al-mayyitu mu'azzabun, orang yang banyak berbuat dosa itu mati, mu'azzab, disiksa. Itu satu hal yang pasti bukan? Satu hal yang kemungkinan terjadi bukan? Nah, jadi pakai apa? Pakai laita apa pakai la'alla? La'alla, ya. Semoga orang yang benci kepada agama, yang benci kepada Rasul dan sebagainya, jenazah itu mu'azzabun, disiksa. La'alla pasti, kemungkinannya besar banget gitu. Beda dengan laita tadi, ya. Nah itu inna dan kawan-kawannya, ya. Nanti kita masuk kepada zonna. Zonna. Zona dan kawan-kawannya lagi nanti. Ya ada kawan-kawannya lagi dia. Emang kita kudu berkawan sih. Gini aja ada kawan-kawannya. Terusin apa lanjut nih? Nanti kalau bahasa saya itu bahasa Arabnya apa saya? Anak, ya. Kalau sesungguhnya saya, inna anak. Nah kalau sesungguhnya saya itu innani, ya, innani, ya. Misalnya saya bilang ana mujtahid, saya orang yang rajin, nah, misalnya gitu. Mujtahid itu artinya rajin, ya. Mujtahidun, ana mujtahid. Sesungguhnya saya adalah orang yang rajin. Nah, sesungguhnya pakai apa tuh? Inna, ya, pakai inna. Nah jadi kalau mengatakan sesungguhnya saya, jadi jangan innaan aja kayak tadi. Nah ganti dia dengan apa? Innani, ya. Jadi sesungguhnya saya adalah innani. Inna anaknya jadi ni, ya, innani mujtahidun. Innani mujtahidun. Khobarnya tetap ini.
isimnya ana ya. Innani mujtahidun. Ka'anna juga begitu, sama ya. Nanti kalau kita masukin ana mujtahidun, seakan-akan saya orang yang rajin. Ka'anna tadi kan ka'ana ya. Ka'ana itu seakan-akan saya seperti orang rajin. Jadi kalau ka'anna jadi gimana? Ka'anna nih gitu ya. Ka'anna nih mujtahidun, saya seperti orang rajin gitu ya. Terus seakan-akan saya jadi kayak orang rajin gitu. Begitu selanjutnya ya. Tinggal nanti dalam praktek nanti kalau kita udah mulai baca itu belajar nanti banyak tambahan-tambahan. Sekarang yang penting ini dasarnya aja dulu. Ya kalau kita ngikutin ini sih sebetulnya lama nih selesainya. Cuman saya potong-potong aja. Nanti insya Allah malam Sabtu zonna wa akhwatuha. Inna kana udah selesai ya, walaupun belum semuanya, tapi nanti dalam pelajaran kita sempurnakan lagi. Kemudian inna dan saudara-saudaranya juga udah tadi. Nanti insya Allah malam Sabtu yang akan datang zonna wa akhwatuha. Zonna dan kawan-kawannya sama seperti ini ya, masuknya kepada mubtada dan khobar. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikasih kesehatan dan rezeki yang halal. Ada yang bertanyakan sebelum kita tutup? Paham ya? Wahid Arkan pahaman? Hah? Paham ya? Oke. Ini ada yang kurang nih. Si Wahid, si Pak Budi, Hidayat, siapa lagi? Hah? Oh ya Pak Sofi. Ya. Oke, sampai sini aja ya. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa semuanya. Kita usahakan. Ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.